Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Jejak Kiai akan menceritakan seorang waliullah yang dengan karomahnya, beliau mampu mengatasi wabah penyakit di sebuah wilayah di Nusantara. Beliau adalah Syekh Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq adalah seorang ulama, penyebar agama Islam, yang berasal dari Samarkandi, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau adalah salah satu penyebar Islam periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke Nusantara. Beliau datang ke Tanah Jawa pada 1404 Masehi, bersama dengan ayahnya, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yaitu Syekh Hussein Jamaluddin, dan kakaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau memiliki ketertarikan untuk melakukan penyebaran ajaran agama Islam di daerah Jawa Timur. Kemudian beliau bertemu dengan Sunan Ampel, yang masih terikat hubungan darah dengannya. Sunan Ampel memberikan saran kepada Maulana Ishaq untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke daerah Blambangan, Banyuwangi. Nah, pada saat yang bersamaan, saat itu kerajaan Blambangan yang dipimpin Prabu Menak Sembuyu diserang wabah penyakit. Sudah berbulan-bulan rakyat Blambangan dilanda suatu penyakit yang menyebabkan kematian. Hampir setiap hari selalu ada saja rakyat Blambangan yang meninggal dunia karena wabah ini. Kerajaan dirudung kesedihan, karena melihat putrinya belum sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Prabu Menak Sembuyu menyuruh Patih Bajul Sengara untuk mengumumkan sebuah sayembara, yang isinya, barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri, serta dapat mengusir wabah penyakit dari kerajaan Blambangan, maka apabila dia laki-laki akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Bila dia perempuan maka akan dijadikan saudara Dewi Sekardadu. Setelah sayembara disebarkan sampai ke pelosok negeri, tidak satu pun yang berani mengikuti sayembara itu. Sampailah berita sayembara itu pada seorang Brahmana Resi Kandabaya. Pada suatu hari Resi Kandabaya datang ke kerajaan Blambangan untuk menghadap Prabu Menak Sembuyu. Resi Kandabaya mengatakan kepada Prabu Menak Sembuyu, bahwa yang dapat menyembuhkan sang putri Dewi Sekardadu, dan mengusir wabah penyakit dari kerajaan Blambangan adalah seorang pertapa, yang bernama Maulana Ishaq yang berada di Gunung Gresik. Prabu Menak Sembuyu kemudian mengutus Patih Bajul Sengara untuk menemui Syekh Maulana Ishaq guna meminta pertolongan untuk menyembuhkan sang putri dan rakyat Blambangan. Maka berangkatlah Patih Bajul Sengara yang diikuti oleh beberapa prajurit. Mereka melakukan perjalanan dengan berkuda untuk menuju Gunung Gresik. Setelah melakukan perjalanan berkuda selama 6 hari, sampailah mereka di Gunung Gresik, dan menemui Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq kemudian berkata kepada tamunya, agama Islam adalah agama yang selalu membantu orang yang memerlukan pertolongan, juga agama yang suka menghormati tamunya, apalagi yang datang dari jauh. Baiklah, aku akan memenuhi permintaan raja kamu sekalian, karena aku tidak sampai hati untuk mengecewakannya. Tapi hal ini kulakukan bukan karena iming-iming yang akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu, juga bukan karena aku takut untuk dihukum mati oleh raja kalian. Yang kulakukan adalah ikhlas semata tanpa mengharap imbalan jasa apapun. Nah, sekarang berangkatlah kisanak sekalian terlebih dahulu, ucap Syekh Maulana Ishaq. Patih Bajul Sengara kemudian mengajak prajuritnya untuk bergegas kembali ke Blambangan. Untuk sampai di Blambangan kembali mereka pun menempuh perjalanan 6 hari berkuda. Ketika rombongan Patih Bajul Sengara dan prajuritnya sampai di halaman kerajaan Blambangan, terkejutlah mereka karena suasana kerajaan tampak meriah sekali. Setelah diselidiki ternyata Prabu Menak Sembuyu sedang merayakan hari ke-7 pernikahan putri Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq. Patih Bajul Sengara semakin terheran mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh para punggawa kerajaan yang ada di sana. Di dalam hatinya mana mungkin Syekh Maulana Ishaq telah sampai lebih dahulu, padahal rombongannya berangkat terlebih dahulu. Dia pun segera masuk ke istana untuk menghadap Prabu Menak Sembuyu. Setelah Patih di hadapan Raja Blambangan, sang raja bertanya, kemana saja kalian ini Bajul Sengara? Hamba baru datang dari Gunung Gresik Prabu, jelas Bajul Sengara. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke Gunung Gresik? Tanya Prabu Menak Sembuyu. 6 hari Gusti Prabu,
Jadi kami 12 hari berada di perjalanan, Gusti Prabu, jawab Patih Bajul Sengara. Pada hari ke-6 sejak kepergian kalian ke Gunung Gresik, Maulana Ishak sudah datang ke istana ini. Dia telah berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu dan sekaligus telah mengusir wabah yang menyerang Blambangan ini. Dan sesuai janjiku, maka kujodohkan dia dengan putriku Dewi Sekardadu. Sekarang ini adalah perayaan hari ke-7 atas pernikahan Maulana Ishak dengan putriku, kata sang raja. Patih Baju Sengara terperanjat mendengar apa yang dikatakan oleh sang raja, karena sewaktu di Gunung Gresik rombongannya disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishak. Tetapi Syekh Maulana Ishak tidak mempunyai kuda atau hanya berjalan kaki namun mampu datang lebih dahulu dari rombongan mereka. Ini menunjukkan bahwa Syekh Maulana Ishak bukan orang sembarangan, orang yang sangat tinggi ilmunya. Segera Patih menemui Syekh Maulana Ishak karena dia masih belum percaya. Jangan-jangan ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Maulana Ishak. Setelah melihat sendiri bahwa pria yang bersanding di pelaminan di samping Dewi Sekardadu adalah benar-benar Syekh Maulana Ishak, baru sang Patih merasa yakin. Sesungguhnya Syekh Maulana Ishak mempunyai ilmu kesaktian atau karomah yang tinggi, bahwa dalam sekejap mata dia dapat berpindah dari Gunung Gresik ke Blambangan. Hal ini adalah karena kuasa Allah. Bila berkehendak, maka tidak ada satu kekuatan pun di jagat raya ini yang akan mencegahnya. Maha suci Allah atas segala kekuasaannya. Setelah pesta perkawinan selesai, banyak penduduk sekitar istana berdatangan untuk meminta pengobatan kepada Syekh Maulana. Lalu sang ulama ini menolong mereka dengan sabar dan telaten. Banyak dari mereka yang sakit telah disembuhkan. Lama-lama penduduk simpati pada ajaran yang telah dibawa oleh Syekh Maulana. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishak, mereka dengan sukarela menjadi pengikut dan masuk Islam. Melihat kenyataan ini Prabu Menak Sembuyu menjadi khawatir, apalagi Syekh Maulana Ishak melarang memakan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, melarang makan binatang buas, makan babi, dan juga melarang menyembah berhala. Padahal hal tersebut adalah kesenangan dan sudah menjadi kebiasaan di Blambangan pada waktu itu. Akhirnya suatu waktu, Raja Menak Sembuyu menyuruh Patih Bajul untuk menyerang Syekh Maulana Ishak dan pengikutnya. Berangkatlah Patih Bajul Sengara beserta prajurit menuju kediaman Syekh Maulana Ishak. Namun Syekh Maulana Ishak tak melawan. Beliau memilih meninggalkan Blambangan demi untuk menghindari pertumpahan darah. Mendengar hal ini para pengikut bertanya kepada Syekh Maulana Ishak, "Jangan pergi Tuan. Kalau Tuan pergi meninggalkan kami, siapa yang akan membimbing kami mempelajari ajaran agama Islam? Siapa yang akan membimbing kami menuju jalan yang benar? Jangan khawatir wahai saudaraku, kelak akan ada penggantiku setelah kepergianku, anakku yang ada di dalam kandungan istriku Dewi Sekardadu, yang akan membimbing kalian." Pembicaraan Syekh Maulana dengan pengikutnya ini memang terdengar oleh Patih Bajul Sengara. Sebelum meninggalkan Blambangan Syekh Maulana Ishak pamit pada istrinya, "Istriku, aku akan pergi meninggalkan Blambangan. Bukan aku tidak sayang kepada engkau. Akan tetapi demi kedamaian kita semua, dan demi mencegah pertumpahan darah di antara kita, maka relakan aku pergi meninggalkan Blambangan." Dewi Sekardadu melepas kepergian suaminya dengan menangis sangat sedih. Beberapa bulan setelah kepergian suaminya, Dewi Sekardadu melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu suka kepada bayi tersebut, dan telah melupakan Syekh Maulana Ishak. Akan tetapi karena hasutan Patih yang telah mendengar apa yang dikatakan Syekh Maulana Ishak pada pengikutnya di saat akan meninggalkan Blambangan, juga pada waktu itu, Blambangan mulai diserang wabah kembali. Patih tersebut mengatakan bahwa kelak anak ini akan membawa petaka di Blambangan. Patih Bajul Sengara mengatakan pada Prabu Menak Sembuyu, bahwa wabah yang datang kembali ini ada hubungannya dengan lahirnya anak Dewi Sekardadu. Prabu Menak Sembuyu terhasut oleh perkataan Patih Bajul Sengara. Bayi yang baru lahir tersebut, dimasukkan dalam peti, lalu dihanyutkan ke tengah samudra. Anak tersebut kelak menjadi Sunan Giri. Dan insya Allah, jejak Kiai akan menceritakan kisah perjalanan dakwah Sunan Giri dan kesaktiannya di kesempatan selanjutnya. Baiklah, lanjut ceritanya.
Sementara Maulana Ishak kemudian singgah ke Gresik menemui Maulana Malik Ibrahim, untuk melaporkan hasil dakwahnya di Blambangan dan meminta saran kepada kakaknya. Oleh kakaknya, Maulana Ishak disarankan ke Surabaya dulu untuk menemui Sunan Ampel, dan kemudian beliau ditugasi untuk berdakwah ke Kerajaan Samudera Pasai Aceh. Kebetulan Kerajaan Samudera Pasai membutuhkan seorang penasehat, yaitu Mufti. Setelah itu kemudian Syekh Maulana Ishak wafat di Tumasik, yaitu sekarang negara Singapura, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Samudera Pasai, sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Akan tetapi versi yang masyhur adalah bahwa beliau kemudian berdakwah ke daerah pesisir di Paciran Lamongan, sampai beliau wafat, dan dimakamkan di daerah Kemantren, Paciran Lamongan. Wallahu alam bishawab.